Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, tentunya saudara sudah mendengar kesaksian demi kesaksian. Jika riddle yang namanya apa dulu? Sebar bisa diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya ocol diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya potas pasti diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya Anes pasti diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya Enal pasti diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya kita semua di tempat ini pasti diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Kami percaya warga Tengah diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampai di mana pengeras suara ini terdengar, kami percaya ketika firman Tuhan akan disampaikan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara mungkin melihat mengapa teman-teman yang di tempat ini, kami saudara datang di tempat ini, kami bukan penjual obat. Ingat baik, kami bawa datang di tempat ini kan bukan dibayar. Kami datang di tempat ini ongkos saja saudara, kami pakai uang kami sendiri. Mengapa demikian? Kami rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu sudah mengubahkan kami. Dan kami rindu saudara di tempat ini, pemuda-pemudi, om-om, tante-tante diubahkan oleh Tuhan. Jangan orang cuma jadi apa? Orang Kristen KTP. Saudara ingat baik, mempelai laki-laki datang ke dunia untuk menjemput mempelai perempuan yang dewasa. Sedangkan orang dunia saja saudara mau menikah dengan orang yang dewasa, bukan yang anak umur 5 tahun, yang ada. Dia datang mau menjemput mempelai perempuan, tapi yang dewasa, iman yang dewasa. Saudara, saat ini saudara harus respon kebenaran firman Tuhan. Karena ada saatnya firman Tuhan itu diambil, ditarik. Kita mencari, tapi tidak ada akan mendapat saudara. Sebelum saya lebih jauh, saya memperkenalkan nama saudara. Nama saya Marlon Winowatan. Puji Tuhan sudah keluarga, anak 3. Saudara, sebelum saya diubahkan Tuhan juga saudara, saya latar belakang yang tidak baik. Badan full tato, sampah masyarakat seperti teman-teman tadi saksikan. Bahkan di tempat ini ada yang satu lembaga di Tuminting dulu, ada yang di Amurang, ada Enal sama-sama di LP Amurang, ada Potas sama-sama di Tuminting, ada Anes. Saudara masuk keluar penjara, saya diubahkan di penjara Minsel saudara. Itu pun kasus pancuri saudara. Kenapa kita nak malu kita bilang kasus pancuri? Sedangkan backing dosanya nak malu, kong sering Tuhan kita memalu. Permalukan iblis. Bayangkan saudara, karya Tuhan, masalah sudah 2 tahun yang lalu, sudah lama, tapi itulah karya Tuhan. Dia menangkap saya dengan apa? Masalah yang sudah lama. Tapi saya percaya ketika saya ada di tempat ini semua karena cinta Tuhan dalam kehidupan saya. Begitupun saudara ada di tempat ini, amin. Saudara, mari kita buka bersama-sama dalam satu kebenaran firman Tuhan. Ulangan 30 saudara, ini ayat hafalan, ayat 19 dan 20. Haleluya. Akan saya bacakan saudara, Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Yang membawa Alkitab bisa kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Pada hari ini saudara, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk firman Tuhan. Bukan saya saudara, tapi firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Saudara, pada hari ini firman Tuhan datang di desa Tengah. Maka dari itu pada hari ini ketika engkau merespon firman Tuhan, engkau pasti dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini bukan hari esok. Alkitab catat hari ini. Maka dari itu saudara, dalam Ibrani 4 ayat 7, jika engkau mendengar suaranya pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Amin. Hari ini saudara, firman Tuhan memperingatkan saya dan saudara. Dia memperhadapkan saya dan saudara berkat dan apa saudara? Kutuk, kematian dan kehidupan.
Sudah disaksikan tadi di mana tidak ada manusia yang kebal dari kematian. Tidak ada manusia yang kebal dari kematian. Siapapun saudara, satu saat akan mati. Entah muda, entah tua, satu saat akan mati. Tidak ada secanggih apapun alat manusia, secanggih apapun obat manusia untuk mempertahankan nyawanya. Sayangnya manusia satu saat pasti binasa, karena manusia ditentukan untuk binasa. Amin. Tidak ada yang lari. Satu orang minta tolong. 1 Ibrani 9 ayat 27. Haleluya. Ridal bacakan Ibrani 9 ayat 27. Haleluya. Puji Tuhan. Ibrani 9 ayat 27 firman Tuhan, dan sama seperti manusia Dengarkan baik saudara, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, haleluya. dan sesudah itu dihakimi. Dengar baik, tidak ada manusia yang kebal dari kematian. Semua manusia ditentukan hidup sekali, mati sekali. Habis itu apa? Dihakimi. Maka dari itu saudara, dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 untuk anak-anak muda, Pengkhotbah 11 ayat 9, anak-anak muda dengar baik. Maka dari itu pergunakan hidupmu untuk Tuhan. Jangan engkau sia-siakan saudara. Ketika engkau muda, pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah 11 ayat 9 firman Tuhan, Haleluya. bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Haleluya. Dengar baik, satu saat kita akan dihakimi di pengadilan saudara. Seakan-akan firman Tuhan katakan, bersukarialah, turutilah keinginanmu. Tapi seterusnya apa? Allah akan membawa kita, menurut perbuatan kita, kita akan diadili saudara. Saudara, saya pernah mengalami yang namanya pengadilan dunia. Saya dituntut 15 tahun saudara. 15 tahun. Karena apa? Kasus pembunuhan. Bukan membanggakan masa lalu saya, tidak saudara. Saya membanggakan ketika saya diubahkan oleh Tuhan. Ketika saya diadili apa saudara? Saya itu pasien, orang sakit. Semua yang mengalami yang namanya pengadilan itu orang sakit. Sakit apa saudara? Mental kita terganggu. Mental kita terganggu. Tapi berbeda ketika saya dituntut 15 tahun, saya putus 10 tahun saudara. Tapi saya bebas. Saya ada di tempat ini, saya sudah bebas. Berbeda dengan hukuman Allah. Itu kekal namanya. Ketika saudara hidup dalam dunia ini, menuruti setiap hawa nafsu, keinginan duniawi, ingat baik, saudara dan saya akan diadili. Haleluya. Roma 14 ayat 10. Haleluya. Roma 14 ayat 10. Ingat baik, anak-anak muda, siapapun saudara, orang tua, ketika saudara hidup dalam dosa, ingat baik, kita akan menghadap tatap pengadilan Allah. Roma 14 ayat 10. Firman Tuhan, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Amin. Kita semua, mau tua mau muda, akan menghadap yang namanya takhta pengadilan Allah. Ketika saudara hidup dalam dunia ini, menuruti keinginan hawa nafsumu, saudara sedang menyembah berhala, dan ada konsekuensinya. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Aspek kehidupan manusia ketika mati ada 3 bagian: tubuh, roh, dan jiwa saudara. Tubuh kembali kepada debu, roh kembali kepada Allah, karena itu adalah kudus. Tapi jiwamu ketika engkau tidak bertobat, ada upah yang disediakan Tuhan. Saudara ingat baik, neraka dan sorga sungguh ada. Tapi neraka itu hanya untuk iblis dan pengikut-pengikutnya, bukan untuk saya dan saudara. Tapi manusia yang mau masuk situ, dengan cara apa? Melakukan apa yang dia inginkan, semata-mata keinginan duniawi semata. Maka dari itu saudara, saya katakan untuk saudara pada malam hari ini, firman Tuhan datang untuk saya dan saudara. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Bayangkan saudara, Allah memberikan saya dan saudara bantuan. Dia berkata bagian C saudara apa?
pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Bayangkan, baik sekali Allah yang kita sembah, baik sekali Dia memberikan saya dan saudara bantuan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dengan anak-anakmu. Bayangkan, dengan cara apa kita memiliki kehidupan? Ayat 29, ayat 20 saudara dia berkata demikian, dengan mengasihi Tuhan. Yang mau mengasihi Tuhan, lambaikan tangan. Yang mau mengasihi Tuhan, haleluya. Saudara, Allah sudah memperhadapkan saya dan saudara berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Tapi Allah memberikan saya dan saudara bantuan, karena Dia mengasihi saya dan saudara. Karena saya dan saudara segambar dan serupa dengan Tuhan. Saya dan saudara, siapapun saudara, saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Maka dari itu Dia rela mengosongkan kealahannya saudara. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia turun, bahkan lahir di mana saudara? Di kandang domba. Bayangkan, raja di atas segala raja. Hanya untuk saya dan saudara Dia rela turun, mengambil rupa seorang hamba. Dia lahir di kandang. Maka dari itu Yohanes 1:1, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Matius 1:21, firman itu bernama Yesus. Bernama Yesus karena Dia mengasihi saya dan saudara. Sudah teman saya katakan tadi, Yohanes 3:16, karena begitu bergesar kasih Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga Dia rela mengosongkan kealahannya datang ke dunia, menebus saya dan saudara. Amen. Dari apa? Kutuk dosa. Maka dari itu dalam Yohanes 19 ayat 30 Dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa saya dan saudara, penyakit saya dan saudara, kutuk saya dan saudara, Dia selesaikan di atas kayu salib. Amin. Tapi pertanyaannya, mengapa kita orang-orang yang beriman kepada Yesus masih suka hidup di dalam dosa? Masih suka hidup dalam pesta pora, seks bebas, iri hati, dengki, padahal Yesus sudah menghapus segalanya, setiap kesalahan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada bersama-sama dengan mereka. Realita hidup zaman sekarang, orang Manado harus malu. Orang Manado, Sulawesi Utara, mayoritas umat yang percaya. Alkitab catat, di mana 2-3 orang berkumpul, Dia ada bersama-sama dengan kita. Tapi realita, di mana 2-3 orang berkumpul, gelas berputar, cap tikus berjalan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. 2-3 orang berkumpul, kita menyembah Tuhan. 2-3 orang berkumpul, kita memuji Tuhan. Bukan 2-3 orang berkumpul, gelas berputar. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Bukan 2-3 orang berkumpul, bakar lota. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Bukan 2-3 orang berkumpul, cerita-cerita orang pebusu. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Saudara, jika ada demikian untuk hidupmu, ada di malam hari ini, pada malam hari ini, putuskan itu saudara. Bayangkan saudara, ayat 20 Dia berkata demikian, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Haleluya. Bayangkan saudara, dalam ayatnya yang haleluya, ayat 16 saudara, Dia berkata sekali lagi, Dia memperingatkan saya dan saudara sekali lagi, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Dia memperingatkan lagi pada ayat 16, pada hari ini, malam hari ini, kita harus mengasihi Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan hari itu datang menghampiri saya dan saudara. Ingat baik, ketika saudara mati di dalam dosa, saya pastikan upah dosa maut. Upah dosa maut. Tapi ketika engkau mati dalam Tuhan, engkau ada di sebelah kanan Allah. Jangan ketika engkau mati, engkau ada di sebelah kiri, kambing. Tapi ketika engkau mati ada di sebelah kanan Allah, artinya domba. Kambing dipersiapkan untuk binasa, domba dipersiapkan untuk hidup yang kekal. Neraka itu sungguh ada saudara. Matius 25 ayat 41. Haleluya. Hambanya, Matius 25 ayat 41. Jangan kira saudara neraka itu tidak ada. Neraka itu ada. Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat yang haleluya 41, firman Tuhan, dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ingat baik, iblis tahu firman Tuhan. Dia percaya satu Allah dan dia gemetar. Dia takut ketika dia percaya kepada Tuhan. Tapi orang Kristen zaman sekarang sudah takut Tuhan. Apakah dia tidak sama seperti iblis? Orang yang tidak takut Tuhan sama dengan iblis. DP tanpa di mana? Api yang kekal, saudara, ingat baik. Pohon saja yang berbuah tidak baik ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Apalagi pohon yang tidak berbuah baik. Jangan sampai tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. 2 Korintus 4 ayat 3. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, itu tertutup bagi mereka yang akan binasa. Haleluya. Bukan saya yang katakan, saudara. Baca, saudara. Hambanya baca 2 Korintus 4 ayat 3. 2 Korintus 4 Haleluya. ayatnya yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Haleluya. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Amin. Bukan saya yang katakan, saudara. Firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman. Kalau tidak ada perubahan, tertutup bagi mereka yang akan binasa. Mazmur 92 ayat 8. Hambanya baca Mazmur 92 ayat 8. Haleluya. Haleluya. Jangan bosan-bosan dengar firman Tuhan. Amen. Firman Tuhan menegur saya dan saudara. Amen. Maka dari itu ketika saudara kena dengan firman Tuhan, harus ada yang perbaiki dalam hidup saya dan saudara dan saya. Amen. Harus ada perubahan. Haleluya. Mazmur 92 ayat 8. Mazmur 92 ayat Haleluya. yang ke-8. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Amin. Dengar baik. Apabila orang fasik bertunas, orang fasik lebih fasik, orang jahat lebih jahat, mereka dipersiapkan untuk binasa. Sama enggak dengan di 2 Korintus 4 ayat 3? Sama. Injil yang diberitakan masih tertutup bagi mereka yang akan binasa. Sama ayat itu, saudara. Haleluya. Maka dari itu, saudara, apa yang belum saya buat? Saya buat semua. Ada tempat ini teman-teman kami ketika masih di Jayapura, ketika masih di penjara, kami buat semua, saudara. Apa yang belum saya buat? Saya buat semua. Saya mencuri, saya buat, saudara. Saya menganiaya, saya buat. Bahkan saya menghilangkan nyawa orang lain, saya buat. Saya pernah tolong perempuan untuk memenuhi hasrat saya. Maaf kata, hidup dalam pesta pora, narkoba, saya buat semua, saudara. Tapi itu bukan kebanggaan saya. Ketika kebanggaan saya, yang lama berlalu, yang baru yang datang. Apa yang lama? Bang memakai, tak setinggal, saudara. Bang mabo setinggal, bang mewugel setinggal, bang memakai setinggal, semua pang-pang setinggal. Melangkah yang baru. Apa yang baru? Ini yang baru, mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Yesus. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ketika saudara membuka hati, dengar baik, Wahyu 3 ayat 20. Roh Kudus menjamah, lihat, aku berdiri di depan pintu, mengetuk. Jika ada yang membuka, aku akan masuk, mendapatkan dia, dan duduk makan bersama-sama dengan dia. Ingat baik ketika saudara merespon firman Tuhan, membuka hati pada malam hari ini. Karena firman Tuhan berkata, hari ini bukan hari yang lain. Engkau tidak tahu kapan engkau mati. Engkau tidak tahu kapan malaikat menjemputmu. Maka dari ketika saudara mengambil kesempatan hari ini, komitmen kepada Tuhan, saya pastikan firman Tuhan yang pastikan, bukan saya. Firman Tuhan pastikan engkau akan hidup. Karena dalam kitab Yeskiel 18, orang berdosa dia berbalik, dia pasti hidup. Haleluya. Yeskiel 33, orang berdosa dia berbalik ke jalan yang benar, dia pasti hidup. Tapi orang benar dia berbalik, dia apa? Pasti mati. Saya katakan sekali lagi, dalam ayat yang 15, dia ingatkan lagi sekali lagi untuk saya dan saudara. Firman Tuhan, saudara, ayat 15 berkata demikian. Ingatlah, bayangkan, Ulangan 30 ayat 15, dia ingatkan lagi sekali lagi untuk saya dan saudara. Ingatlah, ingat, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini saudara, hari ini. Haleluya. Maka dari itu saudara, dalam 2 Korintus 6 ayat 2, baca hambanya. 2 Korintus 6 ayat 2. Haleluya.
Haleluya. Ayat 2. 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Sebab Allah berfirman, Haleluya. pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Amin. Itu sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Haleluya. Hari ini hari perkenanan itu. Hari ini hari penyelamatan itu. Hari ini hari untuk Tuhan melawat saya dan saudara. Amin. Tidak ada hari lain. Hari ini. Amin. Haleluya. Dia mengingatkan saya dan saudara hari ini. Haleluya. Ketika saudara merespon hari ini, mengambil komitmen kepada Tuhan, saudara dipulihkan oleh Tuhan. Karena saudara tidak tahu 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 malam ke depan saudara jadi apa. Kematian datang menghampiri saya dan saudara dengan tiba-tiba. Tidak memandang usia, dia muda mau tua. Haleluya. Maka dari itu firman Tuhan ingatkan lagi sekali lagi pada hari ini. Maka dari itu dalam Ibrani 4 ayat 7, jika pada hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Firman Tuhan bilang lagi begini saudara. Ayat 18. Tetapi ayat 17 saudara, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, ayat 18, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini. Dia ingatkan sekali lagi, hari ini saudara, bahwa pada hari ini bahwa pastilah kamu binasa. Bayangkan saudara, saudara hidup dalam dosa, dia pastikan pada hari ini tentulah engkau binasa ketika engkau menyembah Allah lain. Allah lain itu apa saudara? Setiap keinginan daging. Haleluya. Karena setiap keinginan daging itu seperti penyembahan berhala saudara. Kolose 3 ayat 5 hambanya. Kolose 3 ayat 5. Haleluya. Haleluya. Ayat 5. Kolose 3 ayat yang kelima, firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan penyembahan berhala. Setiap kejahatan yang kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala. Maka dari itu jika ada yang berkata, aku mengenal Yesus, Tuhanku adalah Yesus, tapi hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara sedang menyangkal Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan jelaskan, dia tekankan untuk saya dan saudara, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melanggar perintah-perintah Tuhan, kita sedang menyembah berhala. Maka dari itu jika ada di malam hari ini hidupmu masih dalam pesta pora, hidupmu dalam perselingkuhan, masih dalam kedengkian, iri hati, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berbalik. Allah mengasihimu. Allah mengasihimu. Sebagaimana Allah mengubahkan kami percaya kuasa yang sama terlalu mampu mengubahkan saudara. Terlalu ajaib Tuhan kita. Dia tetap setia dan adil. Maka firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu, ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan tidak akan mengingat-ingat lagi. Dia akan menyucikan engkau dari dosamu, dari pemberontakanmu. Hari ini, malam hari ini, firman Tuhan sudah tegaskan, saya dan saudara, jika masih ada kepahitan, hidup membelakangi firman Tuhan, ambil keputusan saudara. Karena firman Tuhan sudah jelas, pada malam hari ini, jika engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti hidup, engkau pasti dipulihkan. Maka dari jika engkau mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Apa itu perintah Tuhan? Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan mengasihi sesamamu manusia. Jika engkau berkata aku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi saudaramu sendiri, engkau seorang pendusta. Engkau seorang pendusta. Karena Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 4, ketika engkau masih membenci saudaramu, engkau pendusta. Haleluya. Maka dari itu, jika saudara masih ada beban, masih ada pergumulan, masih belum bisa melepaskan pengampunan,
Minta kepada Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini dia akan melepaskan pengampunan, dia akan memampukan saudara. Saya tidak akan memanjang lebar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas datang untuk saya dan saudara pada malam hari ini. Hari ini tidak ada hari lain saudara. Dia mau memulihkan saudara. Saya percaya hamba-hamba Tuhan tadi yang sudah menyaksikan bagaimana mereka dipulihkan Tuhan. Kami percaya kuasa yang sama akan memulihkan saudara, asalkan respon firman Tuhan pada malam hari ini. Respon, buka hatimu saudara. Respon menentukan masa depanmu malam hari ini. Haleluya. Saudara, mari engkau berkata dalam hati, Tuhan, aku tidak mampu melakukan apa yang baik. Mari Tuhan mampukan, mari masuk dalam hidupku. Ubahkan hambamu, ubahkan pribadi hambamu yang masih tebal, mungkin masih memberontak. Tuhan tolong mampukan kami. Kami percaya saudara, saudara tidak akan mampu jika saudara berjalan sendirian. Harus ada yang menuntun saudara. Maka dari itu firman Tuhan berkata, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu, mintalah maka aku akan memberikan apa yang akan dia berikan kepadamu. Saudara, dalam Injil Lukas, dia akan memberikan engkau Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan saudara. Roh Kudus akan menjamah saudara menjadi pribadi yang baru. Saya percaya Roh Kudus yang menjamah saya, memulihkan saya dan teman-teman, Roh Kudus yang sama terlalu mampu mengubahkan saudara. Saudara jangan sombong ketika saudara nakal. Saudara jangan sombong ketika saudara pernah masuk penjara. Saudara jangan sombong ketika saudara keluar masuk penjara. Tapi banggalah ketika jika ada Roh Kristus dalam hidupmu. Karena saudara ingat baik dalam Roma 8 ayat 9 bagian B, jika Roh Kristus tidak ada dalam kamu, kamu bukan milik Kristus. Lalu milik siapa? Tentunya milik kebinasaan. Jangan sampai tidak ada roh itu dalam kehidupan saya dan saudara. Malam hari ini minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kami roh-Mu. Sebagaimana Daud dia berkata, jangan engkau ambil roh-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Karena Daud tahu saudara, dia menyadari tanpa Roh Kristus, tanpa Roh Allah, Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Simson hebat. Karena apa? Karena pengurapan daripada Tuhan. Tapi ketika roh itu undur daripada Simson, apa yang terjadi? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Daud, bayangkan ketika jatuh dalam dosa, dia memohon belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan mengasihi dia. Begitupun saya dan saudara. Ketika saudara dan saya memohon belas kasihan daripada Tuhan, Dia akan mengasihi saya dan saudara. Dia akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, hati yang lembut, hati yang mau dijamah oleh Roh Kudus. Saat ini saudara, mari buka hatimu, buka hatimu. Haleluya, kita mau mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata tadi saudara, ingatlah, aku memperhadapkan berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Tapi Allah mengasihi saya dan saudara. Dia berkata, pilihlah kehidupan agar engkau hidup. Pilihlah kehidupan agar engkau hidup dengan anak cucumu, dengan mengasihi Tuhan. Kita pilih kehidupan dengan mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita mau komitmen pada malam hari ini. Karena firman Tuhan jelas, dia berkata, pada malam hari ini, pada hari ini, dia mau menjamah saya dan saudara. Mari kita angkat pujian, aku mengasihi engkau Yesus. Haleluya, aku mengasihi engkau. Haleluya. Haleluya. Pastor Randi bawa dalam penyembahan.